Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Tinggi Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kali ini kita jumpa di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah dan Praktek. Dan di pertemuan yang ke-10 ini kita akan bahas mengenai investasi jangka panjang. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Kita bahas mulai dari investasi. Investasi termasuk di dalam investasi jangka pendek, dikatakan investasi jangka pendek apabila tujuannya untuk memenuhi kebutuhan uang atau memutar kelebihan kas. Jadi investasi tadi dibeli untuk memenuhi kebutuhan uang atau memutar kelebihan kas. Nah, dikatakan sebagai investasi jangka panjang apabila tujuan pembelian investasi tadi untuk tujuan mengawasi perusahaan lain, memperoleh pendapatan yang tetap setiap tahun, membentuk dana khusus, menjamin kontinuitas supply bahan baku, dan untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Nah, untuk investasi jangka panjang bisa dalam bentuk saham, bisa dibeli dalam bentuk obligasi. Satu persatu kita bahas. Yang pertama adalah saham. Saham ini adalah tanda kepemilikan sebuah perusahaan dan metode pencatatan penanaman modal saham di sini ada beberapa. Yang pertama, cost method. Metode cost method ini digunakan apabila kepemilikan saham ini kurang dari 20% dari saham yang beredar. Oke. Nah, di sini penanaman modal di dalam neraca dicatat sebesar harga pokoknya dan perubahan harga pasar tidak dicatat sehingga laba atau rugi baru diakui pada saat saham dijual. Jadi di sini karena masuk di dalam kaum minoritas ya sahamnya, berarti masuk ke dalam minoritas. Nah, metode equity method ini digunakan apabila kepemilikan sahamnya 20% sampai 50% dari saham yang beredar. Nah, di sini penanaman modal di dalam neraca dicatat sebesar harga pokoknya, sama ya. Dan pada akhir periode, harga pokok dirubah sesuai dengan bagian laba atau rugi yang didapat perusahaan yang sahamnya dirubah tadi. Oke. Yang ketiga adalah metode equity method dan dibuat laporan keuangan yang dikonsolidasikan untuk kedua perusahaan tersebut ya. Ini digunakan apabila kepemilikan sahamnya lebih besar daripada 50%. Ya. Oke, di sini laporan keuangan induk perusahaan harus dikonsolidasikan dengan laporan keuangan perusahaan anak ya. Oke, next. Untuk pembelian saham ya bisa dibeli tunai. Di sini harga pokoknya sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan, sama ya, yang namanya harga pokok, harga perolehan. Ini adalah uang yang dikeluarkan dalam pembelian tersebut. Jadi untuk memperoleh seperti itu ya, memperoleh saham tadi. Kemudian bisa juga pembeliannya ditukar dengan
apa namanya, dengan aktiva lain. Nah, di sini harga pokoknya sama dengan harga pasar aktiva yang dijadikan penukar. Jadi saya membeli saham PT X misalnya, tapi dengan menyerahkan mobil atau kendaraan saya. Berarti di sini harga pokok saham tadi sesuai dengan berapa yang saya serahkan. Oke. Next. Kemudian untuk penjualan atau pelunasan kembali saham. Jika perusahaan membeli kembali sahamnya, maka selisih harga perolehan saham dengan jumlah uang yang diterima adalah dihitung sebagai laba atau rugi. Harga perolehan saham saat dijual sama dengan harga perolehan saat pembelian saham disesuaikan dengan perubahannya. Misalnya, pembagian dividen saham bisa juga dengan pemecahan saham tersebut. Di sini ada stock split up gitu ya, ada stock split down. Yang next. Untuk pertukaran saham, ini terjadi apabila saham yang dimiliki ditarik nilai tukar dengan saham sejenis lainnya. Saham jenis lainnya ya maksudnya. Kemudian saham baru yang diterima dicatat sebesar harga pasarnya. Apabila terjadi perbedaan antara harga pasar saham baru dengan harga perolehan saham lama, akan dicatat sebagai laba atau rugi. Untuk pemecahan saham atau stock split up, ini memperbanyak saham yang beredar dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya. Misalnya, apabila nominalnya satu lembar saham itu ada 100.000, dipecah menjadi 2, berarti 50.000, gitu ya. Ini namanya pemecahan saham atau stock split up. Nah, di sini ada PT X mengumumkan pemecahan saham dari 1 lembar menjadi 2 lembar hingga harga pokok per lembarnya menjadi setengahnya. Oke, next. Sekarang masuk ke dividen. Bentuk dividen macam-macam, bisa dalam bentuk uang atau aktiva ya. Rumusnya adalah berapa tarif per lembar kali jumlah lembar saham yang dimiliki. Jadi apabila tarif dividennya tadi taruhlah 10%, tinggal dikalikan saja berapa jumlah saham yang dimilikinya. Oke, jumlahnya adalah kas atau aktiva yang akan diterima ya pada pendapatan dividen. Yang kedua adalah dividen yang berbentuk saham atau stock dividen. Apabila dividen yang diterima berupa saham yang sama, tidak perlu jurnal, nanti hanya penyesuaian saja. Namun, apabila dividen yang diterima berupa saham yang berbeda, maka di sini jurnalnya adalah dividennya yang diterima itu taruh di sebelah debit. Ini contohnya di sini, tadinya dia memiliki saham biasa, kemudian dia memiliki kemudian diterima saham prioritas, berarti yang didebit adalah saham prioritas, kreditnya adalah investasi saham biasa. Oke, obligasi ini adalah surat pengakuan hutang dari pihak yang mengeluarkan obligasi kepada pihak yang membeli yang berisi jumlah nominal, bunga, dan tanggal pembayarannya, serta perjanjian lainnya. Jenisnya ada menurut waktunya, ini waktu jatuh temponya ya, ada term bonds. Term bonds itu obligasi yang jatuh tempo pada saat yang sama. Tapi dikatakan serial bond, jadi di sini ada 2 ya untuk menurut jatuh temponya di sini. Term bond ini jatuh temponya bersamaan. Serial bond itu berarti obligasi tersebut jatuh temponya berurutan pada periode tertentu. Namanya seri ya berarti ya. Jenis obligasi lain adalah apabila menurut jaminannya akan dibagi menjadi obligasi tanpa jaminan dan obligasi dengan jaminan. Menurut bentuknya, obligasi ini jenisnya ada obligasi atas nama, yaitu obligasi yang bunganya hanya dapat diambil oleh orang yang namanya terdaftar. Ada lagi yang namanya obligasi kupon, yaitu obligasi yang bebas. Jadi tidak ada namanya. Kemudian selanjutnya adalah
obligasi yang dapat ditukar. Di sini artinya obligasi tersebut dapat ditukar dengan saham. Yang terakhir adalah obligasi bergaransi, yaitu obligasi yang dijamin oleh pihak lain. Misalnya perusahaan induk penjamin obligasi anak perusahaan. Nah, untuk menentukan harga obligasi, ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Jika tingkat bunga obligasi tinggi, maka harga jualnya menjadi tinggi. Sebaliknya, jika persen bunga obligasi lebih besar dari tingkat bunga, maka di sini akan terjadi harga jual ini lebih besar dari nominal, berarti muncul obligasi. Dan sebaliknya, jika bunga obligasi lebih kecil dari tingkat bunga motor, maka harga jual ini akan lebih kecil dari nominalnya. Maka muncullah bis agio obligasi. Dan di sini ini adalah rumusnya ya. Harga obligasi sama dengan nilai tunai saat jatuh tempo ditambah nilai tunai bunga yang akan diterima. Untuk agio dan dis agio obligasi, ya, ini adalah selisih harga beli dengan nominalnya. Misalnya di sini nominalnya adalah 10, dibeli dengan harga 8, maka akan menjadi bis agio 2. Dari mana? Dari 10 dikurang 8. Metode untuk menghitung agio atau bis agio ada metode garis lurus, metode bunga efektif. Oke, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Oke, ini kita sudah sampai ke Excel-nya. Yang nomor 1 dulu ya. Pada tahun 2021, PT Abdi TA menginvestasikan dana yang masih belum digunakan dalam surat berharga. Transaksi surat berharga selama tahun 2021 sebagai berikut. Tanggal 1 Januari dibeli 10 lot. Nah, 10 lot ini isinya 5.000 lembar. Saham PT X dengan kursnya 101, harga Rp2.000 per lembar. Ini kalau untuk membeli entah itu saham, entah itu obligasi, selalu dalam keadaan kursnya kecil ya. Misalnya di sini kursnya 101. Nah, kalau kita menjual baru pada saat kursnya besar, jadi ada yang namanya keuntungan kurs. Namun karena ini adalah investasi jangka panjang, bukan jangka pendek, berarti tujuannya bukan untuk memutar kelebihan kas, tapi untuk menguasai perusahaan lain. Oke. Yang tanggal 1 Februari dibeli obligasi pemerintah, ya satu-satu dulu ya. Di sini ditanyakan adalah buatlah jurnal yang diperlukan untuk mencatat transaksi PT Abdi TA tadi ya. Jadi ini bukan abadi ya, Abdi TA. Apa ya? Ya apa ya? Apa nggak tahu apa artinya ya. Pokoknya itu saja. Oke, kita jawab ya. Di sini aja di sampingnya. Oke, kita jawab satu-satu. Oke. Yang pertama dulu ya, jadi tanggal di sini kan tanggal apa namanya disuruh membuat jurnal yang diperlukan untuk mencatat tanggal 1 Januari, 1 Februari, 1 April dan 30 Juni. Oke, sekarang tanggal 1 Januari tahun 2021 dulu. Oke, di sini bagaimana jurnalnya ya? Kita buat jurnal umumnya saja. Oke, bagaimana jurnalnya? Di sini karena kita membeli, berarti kita mengeluarkan kas karena di sini tidak ada kata-kata apa-apa. Yang dibeli adalah saham, berarti di sini debitnya juga saham juga. Ya, di sini debitnya adalah surat berharga. Nah, di sini berupa saham. Saham PT, jangan lupa. Karena di sini beda-beda ya. PT X misalnya. Ya.
ini adalah di sebelah debitnya, kreditnya adalah nah, itu berapa? Kita hitung. Di sini kan ada 5.000 ya. Oke, saya lupa memberikan sesuatu. Seperti biasanya selalu menggunakan dipisahkan 003 karena memang saya nggak bagus untuk matanya ya. Jadi sama dengan kita hitung langsung bisa ya. Di sini jumlah lembarnya 5.000. 5.000 ya. Kemudian kursnya 101. Jadi kali nominalnya dulu deh ya. Harganya 2.000 di sini ya. 2.000. Kemudian dikalikan dengan kursnya 101 dibagi 100 atau 101%. Nah, seperti itu. Ya. Oke, ini jadi ada 10 juta. Ada 10 juta 100 rupiah. 100.000 asal ya. Ini tinggal samakan saja. Oke. Selanjutnya tanggal 1 Februari. 1 bulan 2 deh ya, tahun 2021. Nah, seperti ini. Ini tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Nah, ini apa beda ya? Oke, kita bikin sama saja lah. Atau kalau tidak ini, nah seperti ini. Kita buat sama untuk date-nya. Tadi kita pakai apa tadi ya? Januari. Nah, seperti ini saja. Oke, ini Februari ya. Bisa nggak diperkecil ya? Februari. Yang paling ringkas adalah paling ringkas ya, biar nggak terlalu gede banget, nggak enak banget. Oke, ini kita buat jurnal untuk bulan Februari. Itu kita bacanya siapa? Dibeli obligasi pemerintah, ya. Di sini berarti kreditnya juga kas, ya. Tapi di sini ada yang namanya bunga. Ya, kita lihat untuk nominalnya 200 juta. Oke, bunganya 12%, jatuh tempo setahun. Di sini kursnya 101 juga. Bunga dibayar setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Ya. Kita buat surat berharga. Ini dulu kita debitkan. Tapi di sini bukan saham, tapi apa? Obligasi pemerintah RI. Ya, saya copy paste saja. Ini bentuknya seperti ini, ya. Obligasi pemerintah RI. Oke, mungkin saya bisa sedikit ya. Ternyata tidak bisa. Sampai segini aja. Sampai nggak ya? Aku jangan nyampe. Mudah-mudahan jelas ya di sini untuk tulisannya. Oke, karena ini apa namanya tadi saya besarkan. Oke, surat berharga obligasi pemerintah ya. Kalau kita membeli berarti ada yang namanya bunga berjalan. Bunga berjalan itu bukan menjadi hak kita, jadi harus kita bayar, ya. Bunga berjalan. Ini mau di sini nggak mau terkunci di sini, ya. Ini maksudnya do debit. Oke, kalau kayak gitu mungkin di sini kayak yang kemudian yang ini saya naikkan, jangan-jangan ini nggak bisa juga.
Ini bunga berjalan ya. Nah, ini bisa ya. Berarti di sini tadi ada error di satu sel. Nah, ini. Surat berharga apa namanya obligasi di sini ada apa? Sekarang bagaimana isinya ya? Surat berharga tadi berdasarkan nominal di sini kan nominal ada 200 juta. Oke. Nah, di sini bunga dibayar setiap tanggal 31 Juni dan 31 Desember. Nah, bunga berjalan dihitung dari saat terakhir pembayaran bunga, yaitu tanggal 31 Desember, jadi sama dengan tanggal 1 Januari kan. Berarti di sini bunga berjalan sama dengan dari tanggal 1 Januari sampai 1 Februari itu 1 bulan ya. 1/12. Karena di sini untuk apa namanya 1 tahun itu sama dengan 12. Oke. Kemudian dikali dengan biar nggak bingung, biar nggak salah, jangan lupa di sini dikasih kurung dulu, artinya 1/12 dulu, kemudian dikali dengan nominalnya. Nah, seperti ini. Jangan seperti ini ya. Tadi nominalnya berapa? Dikali dengan 200 juta. Nah, seperti ini. Nah, ini bedanya apa? Ini tadi ada post, tadi saya lupa ya. Jadi ini sama dengan, saya delete saja dulu lah. Oke, saya ulangi ya. Sama dengan 200 juta. 23. Nah, salah ya. Dikali dengan tadi postnya 101. 101%. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah bunga berjalan. Berarti kas yang dikeluarkan sama dengan ini dikeluarkan. Jadi membayar surat berharganya sendiri dan juga bunga berjalan. Oke. Selanjutnya untuk tanggal 1 April ya. 1 April 2021. Ya. Dibeli saham PTY sebanyak 30 lot. Tadi 10 lot 5.000 ya. Kalau 30 lot berarti dikalikan apa namanya? 1 lot berarti 2.000, 10-nya itu 5.000, berarti untuk 1 lotnya ada 500. Kalau di sini 30 lot berarti dikalikan dengan 3 kali 5.000 ya. Oke, kita lihat dulu bagaimana jurnalnya. Jurnalnya sebenarnya prinsipnya sama kok ya. Taruh dulu kasnya biasa ya. Kalau di sini saham berarti tidak ada yang namanya bunga berjalan. Berarti di sini langsung di sebelah kreditnya kas. Nah, debitnya apa? Di sini surat berharga saya coba saja seperti ini, tapi di sini yang dibeli adalah saham PTY. Ya. Ini saham PTY. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya berapa. Di sini harga per lembarnya ada 2.000. Jadi harga perolehannya karena di sini tidak ada kursnya, berarti di sini sama dengan pari ya, berarti artinya nilai nominal sama dengan nilai pasar atau harga pasar. Sama dengan ya tadi 30 lot ya, berarti 30 per berapa ya? 30 per 10. 30 per 10 ini ya. Kalau tadi harganya 5.000, tadi 10 lot itu 5.000. Kita coba kali 5.000 ya. 10 lot berarti ini ya. 30 per 10 kali 5.000. 5, 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi ada 15.000. Di sini nominalnya belum ya. Nominalnya dikali lagi, nominalnya ada 2.000.
Nah, berarti ada 30 juta ya. Tadi kas yang keluar ini sama dengan 30 juta juga. Nah, sekarang tanggal 30 Juni. Nah, di sini saja. Ini tanggal 30 Juni ya. Kalau kita buat jurnal yang diperlukan. Bagaimana jurnalnya? Tanggal 30 Juni diterima pembayaran bunga dari obligasi pemerintah. Oke, berarti yang ada di sini ya, obligasi dari pemerintah. Kalau bunga, berarti kita hitungnya berdasarkan nominalnya. Ya. Bunga dihitung dari saat terakhir pembayaran bunga. Kalau tadinya tanggal pembayaran tanggal tadi, tanggal 30 Juni dan tanggal 31 Desember, berarti tanggal 30 Juni inilah dibayar lagi, berarti sebesar di sini kas ya, karena kita menerima bayar bunga, sebenarnya adalah pendapatan bunga. Nah, sebesar berapa? Kamu dengar ya, 1/6 atau 2 atau apa ya? Iya 1/6 ya. 1/6, 1/2 atau di sini 6 bulan dari tanggal ini tanggal 30 mana 31. Nah ini tanggal 31 ini 31 Desember sampai tanggal 30 Juni. Tapi 6/12 ya, dikali dengan nominalnya. Ya, jadi untuk yang bunga berjalan ini apa namanya tidak bunga berjalan di sini sudah dibayar, berarti pendapatan bunganya di sini dengan 6/12 kali nominalnya berapa tadi? 200 juta yang ini. Nah, seperti ini jadi ada jadi banget. Benar kan? Kita cek lagi. Nggak nyampe salah. 6/12. Bunganya belum kita masukkan. Bunganya 12% kali 12%. Nah, seperti ini. Jadi ada 12 juta. Jadi kas yang diterima ini sama dengan 12 juta. Oke. Ini apa namanya? Kalau kita melihat apa namanya di sini ada bunga berjalan. Bunga berjalan ini bisa juga di sini akan kita anggap sebagai pendapatan bunga, maka di sini bisa menjadi berubah menjadi pendapatan bunga. Ini kan bunga berjalan ya, tapi ini merupakan pendapatan bunga. Kenapa saya anggap sebagai pendapatan bunga? Karena ini ibaratnya pendapatnya yang di sebelah debit, nanti akan dikreditkan ada sebesar berapa nih 12 juta, tapi ini apakah benar? Oh iya, ini ada yang salah lagi. Apa itu? Ada pendapatan bunga belum dikalikan dengan 12%. Nah, ini baru benar. Oke, jadi pendapatan bunganya ada 2 juta ya di sebelah debit, nanti dikreditkan ada 12 juta. Tadi saya lupa menyisipkan berapa besarnya bunganya. Oke, jadi demikian. Untuk yang nomor 1. Oke, paham ya? Jadi yang jelas, kalau kita beli, berarti kita mendapatkan surat berharga. Otomatis surat berharga yang kita beli ada di sebelah debit. Nah, jumlahnya kalau saham berarti tidak memperhitungkan bunga. Jadi sebesar berapa nominal dikali dengan besarnya puts yang berlaku di pasar. Oke. Kemudian di sini surat berharganya di sini seharga karena obligasi berarti ada bunga. Jadi bunga berjalan ini dianggap sebagai pendapatan bunga yang paling mudah ya. Nah, di sini bunga berjalan sebesar harga perolehannya yaitu uang yang kita keluarkan. Sebentar di sini ada provisi dan materai. Ya. Oke. Ternyata tidak ada provisi dan materai. Tapi andaikan ada, berarti ini akan menambah. Oke.
Nah, misalkan di sini ya, saya ini kebetulan pas banget saya invest saja. Misalkan di sini ada biaya provisi dan materai, misalnya ya, provisi dan materai. Misalnya, misalkan saja di sini ada 100.000 rupiah, misalnya berarti di sini nih untuk yang surat berharga di sini ini kan nilainya berubah lagi. Ini adalah sebesar apa namanya? Bisa juga oke, kita taruh di sini ya. Kita ke bawahin yang ini. Ya. Jadi kita hitung lagi berapakah besarnya apa namanya? Harga perolehannya. Berarti di sini ada harga jadi nominalnya. Ini perhitungannya di sini mau sudah kita katakannya. Oke. Jadi di sini ada nominal. Ini kalau melengkap ya, nominalnya tadi 5.000 dikali dengan apa nih? Dikali dengan 2.000 ya. Ini kenapa tidak mau pakai itu? Nah, ini ada 10 juta. Oke, kemudian ada kurs. Kurs ini sebesar sama dengan kursnya sebesar 101% dikali dengan nominalnya. Ini kursnya 101%, ini berarti harga pasarnya ya, maksudnya ya. Atau di sini nilai kurs nominal sekian, kurs nilai kursnya adalah 101 100. Oke. Kemudian di sini ada biaya provisi dan materai. Sini ya. Di sini misalnya 100.000. Ya. Ini kelebihan kurs, ini bisa dihitung dengan karena di sini di atas nominal, berarti ada agio. Oke. Agionya kalau dibilang agio berarti hitungnya bukan 101, tapi sama dengan 1% ya, 1%. Kenapa? Di atas taruhnya itu 1%, 101 dikurangi dengan 100%. 101% dikurangi 100%, berarti 1% ini dikali dengan yang nominalnya ini. Nah, seperti ini. Ya, berarti di sini kas yang dibayar ini berarti sama dengan dijumlahkan saja dari sini. Nah, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan provisi dan materai, oke saya merahin di sini ya. Ini berarti ada biaya provisi dan materai ini akan menambah. Jadi intinya berapa harga perolehannya adalah uang yang nyatanya kita keluarkan untuk memperoleh surat berharga tadi. Oke ya, berarti di sini kas yang dibayar ini sama dengan ini. Oke. Kemudian di sini surat berharga kita tulis seperti apa? Sebesar harga perolehannya. Jadi patokannya seperti itu. Jadi surat berharga ini ditulis sebesar kas yang dikeluarkan. Oke, paham ya? Demikian juga dengan yang ini. Tanggal Februari. Ini kan ini Januari ya. Oke. Di sini Februari ya. Untuk obligasi juga sama sebenarnya. Apabila masih ada provisi dan materai, berarti di sini nanti akan ditambah juga untuk yang ini, yang di sini. Nah, di sini. Jadi ditambah dengan berapa besarnya uang yang nyatanya kita keluarkan. Oke, ini prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Oke. Kemudian di sini tanggal 1 April dibeli saham ini sama dengan yang tadi ya.
tidak ada masalah ya. Intinya berapa uang yang dikeluarkan itulah harga perolehan surat berharga yang bersangkutan. Nah, kalau untuk pendapatan bunga selalu bunga berjalan dihitung sebesar dari saat terakhir pembayaran bunga sampai saat terjadinya transaksi. Oke, jadi itu yang harus menjadi patokan dari saat terakhir pembayaran bunga. Kalau bunga dibayarkan di saat terakhirnya adalah 31 Desember kan, nggak mungkin 1 Februari ini ngitungnya dari 30 Juni, tapi kasih tanggal 31 Desember. Oke, paham ya? Nah, kenapa di sini bukan bunga tadi bunga berjalan? Istilahnya di sini kita anggap sebagai pendapatan bunga, sehingga pada saat pembayaran bunga mendapatkan bunga ya diterima di sini diterima pembayaran bunga ya berarti di sini bunga yang diterima utuh sebesar 6 bulan atau 6/12 ya kali ini nominalnya kali 12%. Oke, paham ya? Ini untuk yang jawaban yang harus bisa. Kita lengkapi dulu di tanggal 1 Januari ini berarti ada pembelian saham ya PTX. Oke, kemudian di sini tanggal 1 Februari ini pembelian obligasi pemerintah Indonesia ya, jadi di sini. Baik, copy saja percepat. Ini pembelian obligasi pemerintah. Kemudian tanggal 1 April pembelian saham ya. Tapi di sini pembelian sahamnya bukan PTX tapi PTY. Nah, ini biar jelas nanti pada saat pada saat Anda ini ada PTY. Oke. Kemudian di sini penerimaan tanggal 30 Juni ini berarti di sini penerimaan bunga dari obligasi pemerintah. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita masuk yang kasus yang kedua untuk obligasi ya. Pada tanggal 1 Maret dibeli obligasi pemerintah ya. Kemudian ini nominalnya 1 miliar, jumlahnya 18% per tahunnya. Jatuh tempo tanggal 1 Maret dan harga belinya ada 900 juta. Bunga dibayar setiap tanggal 1 Juni dan 1 Desember. Dan pada tanggal 1 September tahun 2019, obligasi tersebut ditarik kembali atau kita buat sudah jawab ya. Yang pertama terjadi adalah tanggal 1 Maret 2017. Saya kata saja dulu. Ini disuruh membuat jurnalnya. Oke, berarti kita buat seperti ini tanggal 1 Maret ya. Di sini ada pembelian ya. Pembelian obligasi pemerintah tadi. Jurnalnya seperti apa? Kita buat ini jurnal umumnya. Jurnal umumnya berarti kalau kita beli kemudian di sini tidak ada kata-kata pisang atau apa, berarti di sini ada yang namanya kas. Oke. Yang kita terima adalah investasi atau langsung surat berharga ya, investasi obligasi. Investasi dalam obligasi ya. Obligasi siapa di sini? Obligasi pemerintah RI. Ya. Berarti saya kotak saja di sini. Saya kotak di sini saja.
ibadah menulis lama ya, obligasi dalam pemerintah investasi dalam obligasi pemerintah RI. Oke. Nah, sekarang kita lihat saat terakhir pembayaran bunga ada, kalau transaksi terjadi 1 Maret, berarti sebelum Maret adalah bulan Desember, ya, bulan Desember. Oke, berarti masih ada yang namanya bunga berjalan. Kalau kita beli, berarti kita yang sebelum terjadi transaksi itu merupakan pendapatan bunga, merupakan bunga berjalan ya. Tapi di sini kita catat sebagai pendapatan di sebelah debit, ibaratnya kita yang membayar ya. Kita lihat investasinya sama dengan berapa. Ini bisa dihitung sendiri, atau bisa lanjut langsung seperti ini ya. Nominalnya 1 M. Oke. Kemudian ternyata di sini tidak ada kata apa-apa, tapi di sini ada harga beli. Harga belinya 900 juta, berarti yang digunakan ini, yang kita pakai bukan yang 1 M, tapi yang 900 juta. Seperti ini ya harga belinya. Kemudian bunga yang berjalan, kita lihat bunga yang berjalan sebesar dari tanggal ini ya, tanggal 1 Desember sampai tanggal 1 Maret. Ya, kalau Desember kan di sini ya. Kalau Desember itu berarti di sini boleh ya, di sini boleh. Tapi nanti di ya di sini ya. Tapi bulan 12 tahun tadi 2016 tadi ya. Oke, ya ini 2016. Oke, ya kan. Kemudian transaksi terjadi tanggal 1 bulan 3 tahun 2017. Oke, berarti kita lihat dari sini ya, ini bisa juga dibalik. Tapi angkat saja. Untuk apa? Untuk melihat ini. Ya, ada berapa bulan dari tanggal 1 Desember sampai ini ya. Ini dikurangi ini 1 sebenarnya ya, tapi di sini karena bulan Maret, bulan apa namanya Desember ya, berarti bisa juga Anda langsung melihat bagannya. Jadi ada 12 dikurangi 3, itu ada 3 dikurangi, berarti di sini anggap saja tanggal 1 Januari. Kalau mau contohnya tanggal 1 Januari 2017, karena enggak sama. Berarti di sini tanggal 3 dikurangi tanggal 1, berarti ada berapa? 2 bulan. Berarti sama dengan 2/12 okay, kali, jangan lupa nominalnya, okay, kali berapa persen bunganya. Di sini 18% tahunnya, atau kalau mau dibalik juga boleh, ini 2/12 kali 18% untuk tahunnya dikali dengan nominalnya. Nah, ini adalah bunganya, pendapatan bunga ya, yang bukan menjadi hak kita. Berarti harus kita bayar ya sebesar ini harga perolehannya ditambah dengan pendapatan bunga yang bukan menjadi hak kita. Ini tanggal 1 Maret ya. Oke, selanjutnya ini saya saja ya. Pendapatan bunga dari 1 Maret ya, kemudian bunga dibayar 1 Juni. Nah, berarti di sini kita buat tanggal 1 bulan 6 tahun 2000, tahun berapa ini? 2017. Tahun 2017. Kita buat ini saja untuk date-nya ya. Biar sama
date. Nah, kita buat ini ya, biar nggak panjang. Nah, seperti ini. Ini 2017, ini 2017. Kita buat jurnal lagi sebesar bagaimana caranya ya. Ini tanggal 1 Juni, di sini penerimaan ini terjadi penerimaan demand. Oke, bagaimana jurnal ini untuk penerimaan demand? Ya, ini sudah sekarang kita buat jurnal umumnya berarti pas di sebelah kiri prediksinya adalah pendapatan demand. Pendapatan demandnya berapa? Kita lihat sama dengan dari tanggal 1 Juni sampai 1 Desember ya. 12 dikurangi 6 berarti ada 6 bulan per 12 di sini dikali dengan berapa persen tadi 18% itu dikali dengan nominalnya 1 miliar. Nah seperti ini. Oke, jadi kas yang diterima ini dengan utuh 90 juta. Selanjutnya ada penerimaan lanjut tanggal 1 Desember. Berarti di sini tanggal 1 bulan 12 tahun 2017 sini ya. Ada penerimaan bunga lagi seperti ini. Sama ya, ada penerimaan bunga lagi. Nah, bagaimana jumlahnya? Karena di sini sama ya, sebesar 6 bulan. Oke, berarti kita buat sama copy paste saja. Ini tanggal 1 bulan 12. Selanjutnya tanggal 31 Desember 2017. Ini masih tahun 2017 ya. Kita buat apa di sini? Kita buat jurnalnya sebenarnya di sini AJP ya, lebih tepat disebut dengan AJP adjustment. Okay. Tanggal tadi penerimaan terakhir tanggal 12, tanggal 1 bulan 12, ya kan? Berarti masih ada bunga yang masih harus dibayar. Jadi ada AJP bunga yang masih harus diterima. Nanti tanggal 1 baru akan terima. Tapi tanggal 31 itu belum menerima tanggal 1 ini belum tanggal 31 Desember belum menerima bunga. Ya, harusnya kan di sini ya. Nanti bunga tanggal 1 Juni lagi ya. Oke, sekarang kita lihat ada yang namanya bunga yang masih harus dibayar. Yang pertama kita membuat apa namanya? Kita mencatat dulu ya. Oke. Ini yang pertama dulu. Ya. Di sini mencatat bunga berjalan, bunga yang masih harus diterima. Berarti di sini mencatat piutang bunga ya, jurnalnya seperti apa ya. Kita lihat jurnalnya mana ya di sini ya, mencatat di sini. Kita buat AJP ya. AJP-nya seperti apa untuk mencatat ya di sini. Ini AJP untuk mencatat pembayaran bunga ya, kita lengkapi di sini satu. Oke. Bagaimana caranya biar pas seperti di sini. Oke, kemudian ini. Nah, jadi pakai di sini ada AJP untuk mencatat. Ini soalnya pakai Excel, jadi harus
hati-hati. Bagaimana akunnya mencatat bunga yang masih harus dibayar. Berarti diterima bunga yang masih harus diterima. Oke, ini bunga yang masih harus diterima ini di sebelah kiri karena harusnya kita terima tapi belum. Oke. Oke, kreditnya ini sudah menjadi pendapatan kita, menjadi hak kita. Nah, sekarang berapa bunga yang masih harus diterima ini sebesar sama dengan dari tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, berarti 1/13 seperti ini, kali bunganya 18%, kemudian kali tadi nominalnya 1 miliar. Nah, seperti ini, jadi ada 15 juta. Nah, pendapatan bunganya berarti 15 juta. Oke, kemudian yang harus kita lakukan lagi adalah mencatat ini yang B ya, akumulasi. Kalau tadi di sini kan ada agio, yang lupa. Di sini pembelian obligasi yang seharusnya 1 miliar, tapi di sini dinilai sebesar kita beli sebesar 900 juta. Berarti ada yang namanya disagio. Kenapa? Karena harga belinya di bawah nominal. Nah, kalau harga beli di bawah nominal, maka investasi dalam obligasi ini pelan-pelan naik, ya, dinaikkan di sini. Oke, jadi di sini untuk pencatatnya didebitkan biar naik ya. Di sini menjadi akumulasi apa ya istilahnya, akumulasi disagio. Oke, jadi di sini untuk yang B ini mencatat bukan bunga tapi akumulasi disagio. Oke, saya akan sini ya, akumulasi disagio di sini. Berarti di sini AJT-nya adalah ini investasi dalam obligasi. Ini di sebelah debit, debitnya adalah pendapatan bunga. Jadi kita anggap sebagai pendapatan bunga sebesar berapa? Tadi kita hitung umurnya dulu ya. Oke, sekarang kita lihat ya, kita hitung berapa besarnya disagio untuk 1 bulan. Kita hitung dari tanggal ini. Oke, mungkin ini saya turunkan ke bawah. Nah, ini ya, biar jelas ya. Di sini tanggal 1 Maret ya, tanggal 1 bulan 3 tahun 2017 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2017. Ini ada 10 bulan. Ya, kemudian kita lihat dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2018 ya, itu sampai tanggal 31 bulan 12 tahun 2018. Ini ada 12 bulan. Seperti ini. Kemudian di sini tanggal 1 September 2019 obligasi ditarik kembali, berarti selesai ya. Nah, di sini kita lihat tanggal 1 mulai dari tanggal 1 bulan ini 31 ya. Saya lihat. Itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2019 ini sampai tanggal berapa ini?
Waktu bulan 9 tahun 2000 berapa nih? 19. Ini kan dilunasi berarti habis ya. Ini umurnya berapa tahun? Ya, berarti berapa bulan? Berarti 19 habis, berarti ya 9 dikurangi 1 berarti 8. Ini 8 bulan. Nah, sekarang kita hitung totalnya berapa. Jadi kalau kita mau total di sini sebenarnya berapa ada berapa nih? 10, 12, 8, berarti ada 20 bulan. Dan 20, 30 bulan. Nah, ini totalnya ya. Ini adalah umur dari obligasi yang akan kita pakai untuk pencatatan di dalam obligasi ini berapa akumulasinya. Berarti di sini, jadi kalau kita ingin menghitung penyusutan atau depresiasi atau bisa juga dengan akumulasi disanjung per bulan. Kalau kita mau hitung itu ada berapa ya akumulasinya. Saya taruh di bawah saja ya. Jadi sama dengan akumulasi per bulannya tadi. Tadi nilai nominalnya ada 1 miliar dikurangi dengan 900. Kita turun tutup dibagi dengan 30 bulan. Nah, ini adalah akumulasi per bulannya. Oke, berarti di sini investasi di dalam saham obligasi ini kan ini bisa di 1 bulan. Nah, sekarang untuk 1 tahun ini, untuk di tahun 2017 tanggal 31 Desember, di sini kita harus mencatat akumulasi disanjungnya. Oke, jadi investasi perlahan-lahan naik ke besar. Ini sebulannya dikali dengan jangka waktunya 10 bulan. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini masuk sebagai pendapatan bulan. Oke, sudah ya paham ya. Nah, sekarang untuk yang selanjutnya akan terjadi ini tanggal 1 ini tanggal 1 apa namanya bunga pembayaran bunga ya tanggal 1 Desember. Ini ada penerimaan pembayaran bunga lagi. Oke, kita buat seperti ini. Nah, tapi penerimaannya beda lagi caranya ya. Kita mendapatkan atau kita taruh di debit itu adalah kas. Nah, di sini ada bunga yang masih harus diterima. Jadi kreditnya ini, karena tadi kan sudah kita catat sebagai kas pada bunga yang masih harus diterima atau kita bisa dibalik dulu tanggal 1 dibalik dulu baru kemudian dibayarkan bisa sebenarnya ya. Jadi kalau mau dibalik dulu berarti di sini bukan tanggal 1 ini tanggal 1 Januari 2018 ya. Kalau mau pakai karena ini kan biasanya itu dibalik dulu ya. Ini ada yang namanya jurnal balik dulu. Ini seharusnya seperti ini ya kronologisnya. Jadi dibalik ya Pak ini bunga yang masih harus diterima yang tadinya debit kita kreditkan. Debitnya adalah pendapatan bunga. Sebenarnya langsung juga boleh. Dibalik saja. Dibalik ya. Di sini jumlahnya sama, jadi kita pakai pas saja ya. Jadi ada berapa 15 juta. Kemudian pada tanggal 1 ini sama tanggal yang sama ya.
Ini penerimaan bunga. Jadi mendapat penerimaan bunga. Ya. Nah, penerimaan bunganya sebesar tanggal 1 Januari, harusnya tanggal 1 Juni. Nih, ya. Mencatat penerimaan bunga. Ini saya buat saja ini jurnal balik ya. Ini mencatat penerimaan bunga sebesar full ya, karena tadi sudah dibalik seperti ini, berarti penerimaan bunga ini adalah seperti ini. Kenapa? Selama satu semester atau 6 bulan. Oke. Jadi kita lihat pendapatan bunga ini ibaratnya kita sudah balikin lagi ya di sini. Berarti di sini pendapatan bunganya full sebesar, ini kan dibalik ya, berarti di sini sebesar 90 juta atau 6 bulan. Oke. Ini baru tanggal 1 bulan Juni. Selanjutnya tanggal-tanggal penting, tanggal 1 Desember, ini juga ada penerimaan bunga lagi ya. Jadi pas di sini tanggal 1 Desember. Nah, ini akan berulang lagi. Ini tahun 2018. Berulang lagi ada penerimaan bunga. Oke. Kemudian berulang lagi tanggal 31 Desember. Nah, seperti ini. Ini akan naik lagi di sini. Jadi ada AGP, ya. AGP apa namanya tanggal 31 untuk penutup ya. Ini bukan tanggal 2017, tapi tahun 2019. Sedangkan di sini kita lihat tanggal berapa nih? Oh, tanggal 1 September 2019 dilunasi. Berarti di sini dari tanggal 1, saya ulangi ya, jadi sampai tanggal 1 Desember 2018. Ini ada penerimaan bunga. Oke. Kemudian oke, tanggal 1 di sini tanggal 1 ini ada jurnal balik lagi. Oke, tanggal 1 bulan 12 ini ada penerimaan bunga yang saya kembaliin. Kemudian tanggal 31, saya pilih saja kembaliin ya, bulan 12 tahun 2018. Di sini ada lagi yang namanya AJP. Oke. AJP-nya sama dengan yang tadi, yaitu ini aja ya, diulangi ya. Malas hitung, nulis ya. Tapi di sini kenapa tidak mau dua ya? Ini sama persis ini. Oke, cuma bedanya tahunnya ya, ini tahun 2000, tadi tahun 2017, sekarang tahun 2018. Nah, selanjutnya ini diulang lagi tanggal 1 Januari ini, tanggal 1 Januari tahun 2019 ini ya. Ini ada yang namanya jurnal balik lagi. Oke. Kemudian kita lihat tanggal 1 September. Sebelum 1 September dilunasi, masih ada di sini pembayaran penerimaan juga. Jadi tanggal 1 bulan Juli ini masih ada penerimaan bunga lagi. Penerimaan bunga 1 Juni, 1 Juni, nah ini. Mencatat penerimaan bunga. Ini masih ada lagi. Oke, ke bawah lagi. Ini penerimaan bunga tahun 2019. Oke,
penerimaan bunga ini masih kita terima, tapi tanggal 1 September ya. Oh ya, ini tadi mencatat bus agionya lupa ya. Untuk yang akumulasi bus agio ya, tadi di sini kan untuk yang 10 bulan, ya kan? Berarti di sini untuk yang 12 bulan. Kenapa? Dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 12. Sampai tanggal 31 bulan 12. Berarti di sini akumulasi bus agionya ini yang sebulannya dikali dengan 12. Nah, seperti ini. 40 juta. Tadi lupa. Oke. Kemudian ini mencatat jurnal balik lagi. Oke. Mencatat penerimaan bunga lagi seperti ini. Nah, tanggal 1 bulan 9 tahun 2019 ini kan terjadi pelunasan. Oke. Jadi kalau terjadi pelunasan, ini ada perlakuan yang khusus dulu. Oke, ini ya. Sekarang kita lihat hasilnya. Dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 1 September, di sini sebenarnya masih ada yang namanya bunga berjalan itu nanti pada saat pelunasan kalian untuk dibayar. Nah, hal yang harus kita cermati di sini kita harus mencatat penyesuaian disagi ya disagi. Oke, berarti di sini untuk penyesuaiannya investasi dalam obligasi di sini kita taruh di sebelah debit karena harus naik ya kan. Nah di sini kreditnya adalah pendapatan bunga seperti ini sama ini saya buat dulu. Nah sebesar berapa? Sebesar berarti sama dengan dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 September. Berarti ada 8 bulan ya. Berarti sama dengan ya yang tadi per bulannya ini kemudian dikali dengan ini adalah tambah tadi 8 bulan ya dari 8 bulan. Nah ini ya sebesar ini. Jadi pendapatan bunga ini masih ada 26 sekian. Kemudian tadi kan mencatat penyesuaian bis aja dulu, baru dengan tanggal yang sama di sini dicatat mencatat apa sih namanya? Mencatat pelunasan obligasi. Ya, sebesar bagaimana caranya? Kita buat jurnalnya. Ini ya. Untuk investasi di dalam obligasi, tadinya di sebelah debit, ya sekarang kita taruh di sebelah kredit. Di sini kas yang diterima ya sebesar ini kan sudah muncul sesuai dengan berapa nih 1 miliar ya sesuai dengan nominalnya. Kenapa? Set by set itu akan naik jadi ada 1 miliar. Oke. Sesuai dengan nominalnya karena tadi kan sudah disesuaikan gitu. Nah, kas yang diterima apakah segini? Oh belum. Kenapa? Masih ada yang namanya bunga berjalan. Bunga berjalan berarti di sini ada pendapatan bunga yang akan kita terima pada saat pelunasan sebesar berapa tadi ya bunganya sebesar dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 1 September jadi ada 3 bulan 3/12 seperti ini dikali dengan 18% kemudian dikali dengan nominalnya 1 miliar. Ini nominalnya sudah ada 1 miliar. Seperti ini, jadi kas yang diterima sama dengan 1 miliar ditambah dengan 45
1 miliar 45 juta. Oke, ini yang sudah selesai untuk apa namanya pembuatan jurnalnya dari awal sampai akhir. Oke, kita review sebentar ya. Nah, ini tanggal mulai dari saat pembelian obligasi, saya besarkan saat pembelian obligasi, kemudian ini saat penerimaan bunga. Di sini ada penerimaan bunga lagi bulan 12. Kemudian di sini selalu adjustment ya, adjustmentnya di sini ada bunga sama untuk mencatat di stadium. Nah, kemudian jurnal balik, yang dibalik adalah yang ini ya, yang berhubungan dengan periode yang lalu, kemudian transaksi tersebut akan berulang, akan apa namanya akan berulang. Okay.